Di kampus Universitas Indonesia di Depok, saya, Arjuna, biasa dipanggil Jun, merasa seperti sedang menjalani mimpi buruk. Saya datang dari keluarga sederhana di pinggiran Jakarta, ayah seorang sopir ojek online, ibu penjual gorengan di pasar. Hidup saya selalu tentang bertahan, belajar keras untuk masa depan yang lebih baik. Tapi sekarang, saya harus berbagi kamar dengan Raka, cowok yang pernah membuat hidup saya neraka di SMA. Dulu, di sekolah menengah di Bekasi, Raka adalah kapten tim sepak bola, populer, kaya, dan selalu mengejek saya karena saya terlalu lemah untuk olahraga. Dia bilang saya seperti bunga yang rapuh, dan itu membuat saya marah. Saya benci caranya memandang saya, seolah saya bukan apa-apa. Sekarang di asrama mahasiswa, karena kesalahan administrasi, kami terjebak bersama. Ini pasti sial, gumam saya dalam hati saat pertama kali melihatnya membawa tasnya masuk. Malam pertama, saya berusaha menghindarinya. Saya duduk di meja belajar, pura-pura membaca buku ekonomi, tapi pikiran saya melayang. Mengapa dia? Dari semua orang, mengapa musuh lama ini? Raka melempar tasnya ke ranjang sebelah, lalu tersenyum sinis. Wah Jun, lama tak jumpa. Masih ingat aku, suaranya penuh ejekan. Saya mengangguk kaku, tak mau bicara banyak. Tapi di dalam hati saya bergejolak. Saya ingat betul bagaimana dulu dia dan teman-temannya mengejek orientasi seksual saya yang mulai terlihat. Saya belum pernah mengakui secara terbuka, tapi rumor itu menyebar seperti api. Kau pasti senang berbagi kamar denganku, katanya lagi, membuat darah saya mendidih. Saya balas, jangan sok akrab. Kita bukan teman. Tapi malam itu, saat listrik padam karena hujan deras, dan hanya ada satu selimut tipis, dia berkata, pindah sini, atau kau mau kedinginan. Saya menolak, tapi angin malam Jakarta yang dingin memaksa saya. Saat tubuh kami bersentuhan, sesuatu aneh terjadi. Jantung saya berdegup kencang bukan karena marah, tapi sesuatu yang lain. Keesokan harinya, saya berusaha mengabaikannya. Kuliah pagi tentang sejarah Indonesia membuat saya okus, tapi Raka muncul di kelas yang sama. Dia duduk di belakang dan saya merasa tatpanya menusuk. Setelah kelas, dia mendekat. Jun, kenapa kau selalu menghindar? Kita harus akur, kan? Saya tertawa pahit. Akur? Setelah apa yang kau lakukan dulu? Dia terdiam, matanya menunduk. Untuk pertama kalinya, saya melihat kerapuhan di balik topeng arogannya. Ternyata Raka berasal dari keluarga kaya di Surabaya, tapi ayahnya keras, memaksanya jadi lelaki sejati. Dia cerita sedikit bahwa dulu dia mengejek saya karena takut sendiri. Aku takut kalau orang tahu, bisiknya. Saya terkejut. Apakah dia juga? Pikiran itu membuat saya gelisah. Malam itu kembali ke kamar, kami bicara lebih panjang. Saya cerita tentang perjuangan saya menerima diri, bagaimana masyarakat Indonesia yang konservatif membuat saya merasa terisolasi. Raka mendengar, dan untuk pertama kalinya, dia meminta maaf. Maafkan aku, Jun, aku bodoh. Sentuhannya di bahu saya terasa hangat, bukan ancaman. Seiring hari berganti, kebencian saya mulai luntur. Kami mulai berbagi cerita, dari makanan awrit, saya suka nasi goreng, dia rendang, sampai mimpi masa depan. Raka ingin jadi arsitek, membangun rumah-rumah ramah lingkungan di Bali. Saya ingin jadi ekonom, membantu orang miskin seperti keluarga saya. Tapi di balik itu ada ketegangan. Setiap malam saat kami tidur berdekatan, saya merasa tarikan aneh. Ini salah, pikir saya. Dia musuhku. Tapi hati berkata lain. Suatu malam saat hujan deras lagi, dia memeluk saya dari belakang. Jun, aku tak bisa tahan lagi, bisiknya. Saya membeku tapi tak menolak. Itu adalah awal dari sesuatu yang indah, tapi berbahaya. Kami mulai saling menyentuh hati, bukan tubuh.
Cinta tumbuh diam-diam di tengah masyarakat yang belum siap menerima. Tapi konflik datang. Teman-teman Raka yang masih seperti dulu mulai curiga. Satu hari di kantin kampus mereka ejek kami. "Wah, kalian berdua kayak pasangan," kata salah satu. Raka panik dan dia menyangkal. "Gila lu, gue strike," katanya keras. Saya mendengarnya, hati saya hancur. Mengapa dia bohong? Malam itu saya konfrontasi. "Kau takut apa, Raka?" Dia menangis, cerita tentang ayahnya yang homofobik. Kalau dia tahu aku diusir. Saya mengerti tapi sakit. "Jadi aku cuma rahasia?" tanya saya. Kami bertengkar hebat dan saya pergi keluar kamar, tidur di masjid kampus. Di sana saya merenung. Mengapa cinta ini begitu sulit? Di Indonesia, di mana agama dan tradisi kuat, apakah kami punya tempat? Keesokan, Raka mencari saya. Dia meminta maaf dan kami berdamai. Cinta kami semakin dalam. Kami pergi ke Bogor akhir pekan, berjalan di kebun raya, berbicara tentang masa depan. "Aku ingin bersamamu, Jun," katanya. Saya percaya. Tapi kemudian pengkhianatan datang. Ini sekitar Sarbut, tip Tepensau. Raka menerima telepon dari ayahnya yang datang ke Jakarta untuk urusan bisnis. Dia panik dan meminta saya berpura-pura jadi teman biasa. Saya setuju demi dia. Tapi saat ayahnya datang ke asrama, melihat kami berdua, dia curiga. "Kalian terlalu dekat," katanya. Raka di bawah tekanan bilang, "Jun cuma teman, Pak. Gue benci dia dulu." Kata-kata itu seperti pisau. Saya tersenyum palsu, tapi di dalam saya hancur. Malam itu saya menangis sendirian. Mengapa aku selalu yang dikorbankan, pikir saya. Raka minta maaf, tapi luka sudah dalam. Kami mulai jarang bicara dan saya merasa kesepian. Suatu hari, saya bertemu dengan teman lama, seorang aktivis di kampus. Dia ajak saya ke acara diskusi tentang hak asasi di Indonesia. Di sana, saya sadar bahwa cinta kami bukan salah, tapi masyarakat yang perlu berubah. Tapi Raka takut ikut. "Ini berbahaya, Jun," katanya. Saya marah. "Kau mau sembunyi selamanya?" Konflik semakin besar. Kemudian puncaknya, Raka ketahuan oleh temannya sedang memeluk saya di kamar. Teman itu sebar rumor dan ayah Raka tahu. Dia marah besar, datang ke kampus dan memaksa Raka pulang ke Surabaya. "Kau bikin malu keluarga," teriaknya. Raka pergi tanpa pamit, meninggalkan saya sendirian. Hati saya remuk. Saya tak bisa makan, tak bisa tidur. Mengapa dia pergi begitu saja, gumam saya setiap malam. Saya ingat momen-momen indah saat kami nonton sunset di Ancol, berbisik janji. Tapi sekarang semuanya hancur. Saya coba hubungi, tapi nomornya mati. Bulan berganti, saya fokus kuliah, tapi luka tak sembuh. Suatu hari, surat datang dari Raka. "Makan aku, Jun, aku takut, tapi aku mencintaimu." Dia cerita sedang berjuang melawan ayahnya, ingin kembali. Saya menangis, harapan muncul lagi. Tapi kemudian kabar buruk, Raka dijodohkan dengan gadis dari keluarga bisnis. Saya tahu dari teman bersama. Hati saya seperti ditusuk. Pengkhianatan terbesar, pikir saya. Saya pergi ke Surabaya, nekat. Di sana saya konfrontasi dia di rumahnya. "Kau bohongi aku," teriak saya. Raka menangis, "Ini demi keluarga, Jun, tapi hatiku milikmu." Kami berpelukan diam-diam, tapi ayahnya datang dan chaos terjadi. Saya diusir, tapi Raka berani bilang, "Pak, aku gay. Aku cinta Jun." Ayahnya syok, tapi Raka tak mundur. Kembali ke Jakarta, saya menunggu. Raka akhirnya datang, lepas dari keluarganya. "Aku pilihmu," katanya. Cinta kami semakin kuat, tapi tantangan masih ada. Masyarakat, teman, semuanya.
Tapi kami saling dukung. Setelah pengakuan itu, Raka tinggal dengan saya di asrama lagi. Tapi sekarang, tekanan dari luar semakin besar. Teman-teman mulai menjauh, ada yang ejek, ada yang kasihan. Saya merasa seperti sedang berperang dengan dunia. Mengapa cinta kami dianggap dosa, tanya saya pada diri sendiri setiap malam. Raka juga menderita, dia kehilangan dukungan finansial dari ayahnya. Aku harus kerja paruh waktu, katanya. Saya bantu dia, kami jual makanan online. Tapi di balik itu, cinta kami mekar. Kami bicara tentang mimpi bersama, mungkin pindah ke Bali, hidup bebas. Tapi konflik internal semakin dalam. Saya mulai ragu. Apa kalau kita pisah, lebih baik, pikir saya. Raka sadar, dan kami bertengkar lagi. Kau mau menyerah, tanyanya. Saya menangis, aku takut kehilanganmu lagi. Emosi memuncak saat Estial kampus. Di sana ada demo anti dari kelompok konservatif. Kami sembunyi, tapi hati terluka. Indonesia belum siap, gumam Raka. Tapi saya bilang, kita bisa ubah itu. Kemudian pengkhianatan lain, teman dekat saya, yang saya percaya, ternyata cerita ke orang tua saya. Ibu menelepon, menangis. Jun, apa benar? Ini haram. Saya hancur, merasa dikhianati oleh semua. Mengapa tak ada yang mengerti, jerit hati saya. Raka peluk saya, kita hadapi bersama. Tapi luka semakin dalam, saya mulai depresi. Suatu malam, saya hampir menyerah, tapi Raka selamatkan saya dengan kata-kata cinta. Perlahan, kami bangun kembali. Raka hubungi ayahnya lagi, coba rekonsiliasi. Ayahnya mulai melunak setelah baca artikel tentang di Indonesia. Mungkin aku salah, katanya. Harapan muncul. Dengan dukungan lambat dari keluarga, kami semakin berani. Saya join komunitas di Jakarta, Raka ikut. Kami ikut workshop tentang hak, dan itu memberi kekuatan. Tapi badai datang lagi, Raka sakit, demam tinggi. Saya rawat dia, dan di saat itu, saya sadar betapa dalam cintaku. Jangan tinggalkan aku, bisik saya. Dia sembuh, dan kami semakin dekat. Tapi pengkhianatan terakhir, mantan pacar Raka, pura-pura dulu, muncul, ingin balik. Dia ancam sebar otot kami. Raka panik, tapi saya bilang, hadapi saja. Kami lawan, dan dia mundur. Ini membuat kami lebih kuat. Emosi memuncak saat kami pergi ke Pantai Anyer, berjanji selamanya. Aku milikmu, Jun, katanya. Air mata saya jatuh. Kembali, kami hadapi masyarakat. Di kampus, ada petisi dukungan LUB. Kami ikut, dan banyak yang mendukung. Tahun terakhir kuliah, tekanan puncak. Raka ditawari kerja di luar negeri, tapi dia tolak demi saya. Kita bangun hidup di sini, katanya. Tapi saya ragu, jangan korbankan mimpimu. Konflik inner saya hebat, cintas masa depan. Saya hampir putus, tapi Raka buktikan dengan proposal romantis di taman kampus. Kemudian tragedi, ayah saya sakit, dan saya harus pulang. Di sana saya konfrontasi keluarga. Aku gay, dan aku bahagia dengan Raka. Mereka syok, tapi ibu peluk saya. Aku cinta kamu apa adanya. Air mata banjir. Raka datang dan keluarga mulai terima. Tapi twist, Raka dapat kabar ayahnya meninggal. Dia hancur, dan saya dukung. Di pemakaman dia bilang, ayah makan aku sebelum pergi. Emosi membludak. Akhirnya, kami lulus dan pindah ke Bali. Di sana, kami bangun rumah kecil, kerja bersama. Cinta kami tumbuh di tengah masyarakat yang lebih terbuka. Kami adopsi anak yatim, beri kasih sayang. Ini kebahagiaan kita, kata Raka. Saya tersenyum dari musuh ke cinta abadi. Kini kami advokasi hak ubah Indonesia sedikit demi sedikit. Cinta menang meski perjuangan panjang.